Mac Mini M4 versus another PC Windows. Sebelumnya kan kita udah pernah bahas tuh yang MSI ya. Sekarang ini namanya Geekom A5. Ini lebih murah dibanding yang MSI punya. Kalau kemarin kan MSI harganya mepet-mepet sama Mac Mini M4 ya. Nah, untuk si Geekom ini harganya sekitar selisih 2 jutaan lah ya, dengan RAM dan storage yang kira-kira mirip-mirip. Cara harga ini lebih murah dibanding MSI dan lebih murah juga dari Mac Mini M4. Dia tuh harganya start di 6 jutaan untuk barebone-nya, dan untuk yang varian gue ini RAM 16GB, storage di 512GB itu di 7,5 jutaan. Sementara untuk Mac Mini M4 itu harganya sekarang kalau gue cek di 9,6 jutaan untuk varian yang 16256. Jadi si Geekom ini tipikal mini PC Windows lah ya, sama kayak MSI kemarin juga. Mereka ada versi barebone-nya untuk kasih opsi kalau memang mini PC Windows itu lebih upgradable ya, lebih gampang untuk kalau kita mau ubah-ubah isinya, khususnya untuk RAM sama storage ya. Terus secara connectivity, portnya ini juga lebih banyak dibanding Mac Mini M4. Di sini ada USB Type A 3.2 Gen 2 depan sama belakang, ada USB Type A 2.0-nya juga, ada 2 HDMI 2.0 sama ada 2 USB Type C 3.2 Gen 2, dan ini support sama display ya. Ada jack 3,5 mm juga di depan sama LAN port, dan yang menarik buat gue di sini ada SD card reader. Jadi gue nggak perlu tambahin USB hub lagi atau docking juga ya, kayak di Mac Mini gue kan akhirnya pakai docking supaya port itu lebih lengkap. Secara material si Geekom A5 ini juga menurut gue lebih bagus ya dibanding si MSI kemarin. Kerasnya itu lebih solid, finishingnya lebih bagus aja sih gue ngerasanya, dan warnanya juga oke. Plus dia tuh ada sentuhan chrome-nya juga. Tapi yang gue kurang suka itu ada logo Geekom-nya di atas ya, dan logo itu dengan tulisan Geekom. Ada hal yang perlu gue apresiasi sih di sini, dia punya OS itu bawaannya udah pakai Windows 11 Pro, jadi bukan yang student atau yang home. Di sini sih setahu gue bedanya yang Pro itu lebih lengkap ya fiturnya, kayak BitLocker, terus security juga lebih aman. Jadi kalau misalnya kalian emang untuk kebutuhan bisnis tuh akan lebih kepake sih. Jadi sebenarnya ini lebih menarik sih dibanding yang MSI QB kemarin yang udah kita bahas gitu. Walaupun memang performance-nya lebih kencang si MSI sih dibanding yang Geekom ini. Jujur sih gue lebih tertarik ya sama si Geekom ini dibanding MSI kemarin, karena secara harga lebih murah dan kebutuhannya sih lebih masuk aja di gue. Nanti akan gue coba sambil jelasin juga. Thank you juga buat kalian yang kemarin udah ngasih tahu kalau misalnya ada mini PC merek Geekom juga. Gue baru tahu tuh setelah gue baca komen di video yang Mac Mini versus MSI. Ya menarik lah pas gue pertimbangin juga. Secara kebutuhan sebenarnya gue pakai Geekom ini tuh bukan di studio ini, tapi ada di rumah. Jadi gue bikin setup yang lebih simpel aja sih ya, dengan tujuan yang penting ada setup PC yang gue bisa kerjaan ringan gitu, cek-cek Notion, browsing, sama sebenarnya dia bisa main game juga sih. Gue tes ada Valorant sama Dota itu dapat sekitaran 50-an sampai 80 FPS lah. Valorant tuh di 55 sampai 70, Dota itu dapat di 70 sampai 80 FPS. Tapi gue nggak pakai juga sih untuk main game, itu cuma buat ngetes aja. Jadi memang beneran untuk dipakai kerjaan ringan aja sih. Nah pertanyaannya, kenapa nggak pakai Mac Mini M4 lagi aja gitu? Kenapa harus pakai Geekom A5? Walaupun secara harga memang lebih murah 2,1 juta lah, sekitar segitu, 2 jutaan. Tapi performance, ya tentu Mac Mini M4 sih lebih ngebut ya. Geekom A5 ini tuh pakai Ryzen 7 5825U, punya 8 core, base speednya dia tuh di 2 GHz. Tapi pas gue coba single core sih ini bisa dapet di sekitaran 4 GHz ya, maksimal dia di 4,5. Berbanding sama Mac Mini M4 yang memang secara umur dia lebih muda 2 tahun juga untuk prosesornya, dan punya total tuh 10 core. Jelas M4 ini lebih unggul secara angka. Dan kalau kita lihat di Cinebench-nya juga, multi core-nya itu untuk Geekom dapat di 7.000 sampai 7.300-an poin, sementara untuk M4 itu dapat di 13.400-an poin. Single core Geekom itu dapat di 1.390 poin, sementara M4 itu di 2.170 poin. Jadi ya jauh ya. Dan untuk render video Project Tech Manis di DaVinci juga kita pakai video durasi 8 menit 30 detik 4K 10-bit 422, itu kerasa banget. Lama rendernya di Geekom itu 1 jam 21 menit, sementara di Mac Mini itu 16 menit 10 detik. Untuk ekspor 100 foto RAW di Lightroom juga M4 cuma 1 menit 2 detik, Geekom itu 2 menit 30 detik. Tuh, jadi memang secara kelas, secara harga beda banget ya. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan utama gua ya gua akan pilih Mac Mini M4, tapi kalau untuk secondary yang memang gua butuhnya di rumah aja yang gak terlalu berat-berat, cuma ngelihat update Notion dikit-dikit sama browsing juga, jadi itu udah cukup banget sih ya. Gua nggak ngedit video, dan sekarang juga kita ngedit video itu pakai Mac Mini M4 Pro, itu jauh lebih kenceng lagi.
dan paling gue masih ada edit foto lah, gue masih kepake Lightroom untuk ekspor foto itu masih oke. Dan di Gcom sebenarnya juga nggak terlalu lama-lama banget ya, masih better dibanding gue harus ngedit video di Gcom, jadi masih kepake. Kalau misalnya emang kebutuhannya edit video yang nggak sampai 4K 10-bit, Full HD 8-bit sih juga udah cukup aja, masih bisa lah pakai Gcom ini. Tapi again, menurut gue sih dia lebih cocok untuk kebutuhan office aja. Tadi gue mikir mau beli Mac Mini M4 satu lagi, tapi selisih 2 juta itu bisa dipakai buat beli monitor sih ya, jadi lumayan gitu untuk nambahin satu monitor jadi satu setup beneran. Dia lumayan lah selisih segitu kalau memang kebutuhan nggak sepowerful itu. Tapi gue sebagai user iPhone dan ekosistem Apple-nya tuh ada, itu jadi hal yang dipertimbangkan banget sih, karena ya keterbatasan. Walaupun di Windows itu sekarang ada link phone, bisa ke iPhone juga untuk transfer data kayak AirDrop itu bisa, tapi tetap aja iPhone ke Mac itu jauh lebih seamless dan jauh lebih lengkap lah. So kesimpulannya pilihan utama gue sih tetap Mac Mini M4 ya, tapi memang kebutuhan untuk sekarang ini secondary aja ini udah cukup pakai Gcom A5. Dan kalau misalnya kalian juga punya kebutuhan yang sama kayak gue, yang nggak terlalu berat kerjaannya, selisih 2 jutaan itu bisa dipakai buat bikin monitor juga, plus dia juga punya storage yang lebih gede, dapat garansi juga 3 tahun. Jadi itu mungkin bisa dipikirin lah. Tapi ya tetap Mini sama OS Mac gitu sekarang gue udah sulit lepas sih sejujurnya. So segitu aja ya untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.